Banyak orang itu yang menginginkan berkelimpahan atau lebih gitu ya, atau turah-turah kalau bahasa Jawa. Artinya entah itu dari segi finansial, entah itu dari segi kesehatan, entah itu dari segi pengetahuan. Banyak orang yang menginginkan mempunyai kapasitas lebih atau melimpah gitu. Saya mempunyai harta yang melimpah, saya mempunyai pengetahuan yang melimpah, saya mempunyai macam-macam. Tapi banyak orang sering lupa bahwasanya melimpah itu bagaimana konsepnya, melimpah itu bagaimana situasinya, apa yang kita lakukan, apa yang terjadi sehingga situasi itu atau kondisi itu bisa disebut melimpah. Di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya kita untuk bisa mempunyai pemikiran, bagaimana caranya kita untuk bisa segera merasakan keberlimpahan, yang itu banyak sekali orang menginginkan setelah yang satu. Seperti saya katakan di awal tadi, banyak di antara kita atau banyak orang yang menginginkan keberlimpahan. Umumnya kebanyakan di finansial gitu ya. Di masalah finansial itu banyak orang yang menginginkan berlimpah. Tapi dia lupa, berlimpah itu kan tidak semata-mata atau tidak mak bendunduk gitu kita mempunyai hal yang banyak, kita mempunyai finansial yang berlebih. Ada cara-cara mulai dari proses sampai mindset kita atau pola pikir kita, sehingga sebenarnya kita itu sudah di dalam keberlimpahan. Video ini tidak panjang teman-teman, jadi ini adalah salah satu cara bagaimana kita lebih bisa, atau bagaimana caranya kita dapat untuk menjadi seseorang yang selalu diberi keberlimpahan dalam kondisi sekarang. Jadi keberlimpahan atau melimpah itu sebenarnya kita tidak menunggu nanti, kita tidak menunggu besok-besok, kita tidak menunggu 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun ke depan, tidak. Sebenarnya ada juga orang yang berpikiran bahwasanya berlimpah itu prosesnya lama, 5 tahun, 10 tahun, bahkan sampai bertahun-tahun. Tapi sebenarnya kalau kita menunggu terlalu lama, akhirnya kita mempunyai perasaan atau mempunyai pemikiran kurang bersyukur, karena kita tidak pernah merasa melimpah. Kita akan merasa kurang, kita akan mengejar terus tanpa tahu apa yang namanya keberlimpahan, apa yang namanya melimpah. Fundamentalnya seperti ini, dasarnya seperti ini gitu ya. Yang namanya melimpah atau berlimpah itu adalah sebuah kondisi di mana dia lebih dari cukup. Contoh misalkan saya mempunyai gelas sekian, ini ada gelas kopi, saya mempunyai gelas sekian. Pada saat gelas kopi ini sudah di sini posisinya, ini namanya sudah penuh gitu ya, sudah cukup. Pada saat ini diisi terus, dia akan meluber. Ini yang dinamakan melimpah, melimpahan. Karena apa? Dia sudah melebihi batas cukupnya, dia sudah melebihi batas penuhnya. Pada saat dia sudah melebihi batas ini dan meluber keluar, itu baru dinamakan melimpah. Itu fundamentalnya. Jadi dari uraian singkat barusan, pada saat kita ingin merasakan keberlimpahan atau melimpah, kita harus punya batas cukup, batas penuh dulu. Kalau seperti gelas yang saya contohkan tadi, pada saat gelas itu sudah mau penuh, hampir penuh, dan itu diisi terus, maka akan
terjadi proses keberlimpahan atau meluap atau lebih. Tapi pada saat kita tidak mempunyai batas cukup, pada saat kita tidak mempunyai batas penuh, sampai kapanpun kita tidak akan memperoleh atau kita tidak akan merasakan yang namanya berlebih, yang namanya keberlimpahan. Dan ingat, fundamental yang kedua adalah Tuhan itu memberikan rezeki kepada hambanya. Fundamentalnya atau dasarnya adalah cukup. Ini harus kita ingat ini. Tuhan itu memberikan rezeki kepada hambanya. Apapun itu, kesehatan, finansial ya, umumnya, itu cukup, tidak kurang. Pada saat kita sudah tahu dan sudah paham Tuhan itu memberikan rezeki kepada hambanya itu cukup dan pasti akan diberi, maka seharusnya kita mempunyai batas cukup, kita mempunyai batas penuh. Sehingga pada saat kita diberi Tuhan yang lebih banyak, kita akan mengalami keberlimpahan, meluap. Dari sini paham ya. Tapi ada juga pada saat kita mempunyai gelas sekian, terus ini nyampe sekian, belum full, terus kita ganti, bentar, saya ganti gelas yang lebih besar, diisi lagi, otomatis lebih banyak. Mau full, mau penuh, bentar, saya ganti lagi gelas atau termos yang lebih besar, diisi Tuhan gitu ya. Misalkan diisi Tuhan, belum penuh, hampir penuh, bentar, saya ganti lagi dengan bak atau galon gitu ya, galon air mineral, diisi, belum penuh, mau penuh, bentar, saya ganti toren, tahu toren ya, tempat air itu, tandonnya air, diisi. Dari mulai gelas kecil sampai toren, dia melimpah nggak? Enggak. Karena apa? Belum sampai batas penuh, dia sudah diganti. Tidak akan pernah merasa keberlimpahan, tidak akan pernah merasa berlebih pada saat kita mempunyai konsep seperti itu tadi. Tapi dia bertumbuh nggak? Dari mulai gelas kecil, gelas besar sampai galon, sampai toren, dia bertumbuh nggak? Bertumbuh, tapi tidak berbuah. Bedanya di situ. Yang namanya berbuah itu kan berarti kalau kita ngomong pohon, berbuah itu berarti menghasilkan atau ada hasil buahnya. Semua pohon bertumbuh, tapi tidak semua pohon bisa berbuah. Buah ini yang penting, hasil dari pohon tumbuh tadi buah, bisa bermanfaat untuk orang lain, bisa dinikmati oleh orang lain, artinya bermanfaat. Contoh yang kedua tadi, dari gelas kecil sampai toren, itu dia bertumbuh tapi tidak berbuah, tidak ada manfaat bagi orang lain, tidak ada yang dikeluarkan. Alhasil dia tidak akan pernah merasa keberlimpahan atau berlebih atau lebih, karena dia selalu merasa kurang. Dari sini paham ya, bagaimana cara kita mengatur pola pikir kita agar kita bisa merasakan keberlimpahan, bisa merasakan lebih dari rezeki yang kita dapat dari Tuhan tentunya, dengan konsep atau mindset pola pikir yang dari awal tadi saya sampaikan. Kita harus mempunyai batas cukup, kita harus mempunyai batas penuh. Kalau kita sudah mempunyai batas penuh itu, baru nanti kita akan merasakan keberlimpahan ketika Tuhan terus-terus mengasih rezeki kepada kita. Keberlimpahan ini artinya buah manfaat bagi orang lain, tidak hanya bertumbuh. Pada saat sudah berlebih, gelas kecil tadi, kita sudah merasa mempunyai keberlimpahan gitu ya, terus kita ganti gelas besar,
bertumbuh lagi, melimpah lagi, kita lebih besar lagi. Sudah cukup segini, terus diisi melimpah lagi. Bedanya contoh yang pertama tadi, dia bertumbuh tapi tidak berbuah karena dia tidak mempunyai batas cukup, dia tidak mempunyai batas penuh di dalam dirinya. Makanya dia terus merasa kurang dan lupa untuk bersyukur, karena tidak akan merasa puas, tidak akan merasa cukup selama hidupnya. Kurang. Ini sebenarnya salah satu pola pikir atau salah satu mindset agar kita merasa keberlimpahan, dan sebenarnya kita sudah merasakan itu dari dulu. Tapi kenapa kita selalu merasa kurang? Karena kita tidak mempunyai batas penuh, kita tidak mempunyai batas cukup di dalam hidup kita. Semoga video pendek ini bermanfaat dan selamat mencoba agar gelas kita semakin besar. Dan jangan lupa taruh batas penuh, batas cukup di dalam gelas Anda. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.